Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Obsesi. Pada episode ini, kami masih menghadirkan dosen-dosen hebat dari Universitas Negeri Padang. Pada saat ini, kita sudah hadir bersama Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Selamat siang, Pak Hanif. Selamat siang, Pak. Ini kayak membawakan session 1 sampai 7 ya. Sudah hadir Pak Hanif, sudah hadir kembali bersama program Obsesi Seru. Pak Hanif, Ya. Terakhir ini sudah menjadi bintang film. Benar, gimana tuh? Katanya begitu. Cukup panjang cerita ya, Pak. Tapi yang jelas gini, sebenarnya film layar lebar itu sudah launching akan keluar di bulan Maret. Sebenarnya tanggal 21 bulan Maret. Maret 2020. 20. Di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Tapi ternyata COVID itu jatuhnya kan di Maret. Iya, di Maret. Diundur lah sampai ke belakang sampai sekarang. Jadi ngetopnya tertunda, Pak. Oh. Oke. Itu bagaimana ceritanya bisa terpilih sebagai peran ayah ya? Iya. Nah, itu gimana cara ceritanya? Awalnya gini, mereka casting sebenarnya. Ya. Nah, setelah beberapa kali mencari peran ayah, karena cukup sulit sebenarnya mencari batas usia yang dekat dengan peran utamanya. Oh gitu. Nah, satu. Kemudian setelah beberapa kali sang penulis Boy Chandra, Ya, Bu Chandra. datang ke Prodi. Pak, please coba ikut casting. Nah gitu. Minta tolong karena memang sudah nggak ketemu lagi calon-calon yang lain karena settingnya kan di UNP waktu itu. Berarti sebelumnya sudah ada. Ya, sudah ada beberapa. Cuma akhirnya terpilih. Nah, akhirnya datang ke itu ikutlah paling tidak. Ya. Dan nyampe di situ saya pikir akan langsung oke. Ternyata langsung dilihat dari atas ke bawah, disuruh muter. Kayak dilecehkan gitu loh. Ternyata begitu ya kayaknya. Yang memilih sutradara. Ya. Sutradaranya disuruh acting ya beberapa acting orang sakit, acting beberapa case ya. Casting. Dan ternyata setelah sore cocok. Katanya gitu. Tidak mudah terpilih begitu saja ya? Mudah ternyata. Cukup panjang prosesnya. Panjang ya. Sebelumnya memang sudah ada juga bakat-bakat seperti itu atau pelatihan-pelatihan sebelumnya? Dulu saya kan hampir 15 tahun di dunia broadcasting sebenarnya di radio. Kalau di radio itu kita bikin iklan, itu kadang-kadang iklan itu kan sama dengan dramatisasi. Mendramakan kondisi-kondisi sesuai dengan iklan yang diminta oleh mereka yang custom gitu kan. Paling tidak kebiasaan bermain peran dalam bentuk iklan, audio ya. Dalam bentuk audio. Ya. Itu agak sedikit memudahkan. Pengalaman itu. Oke, nanti akan kita dalami pengalaman itu. Kita ingin secara formal sekarang mengajar di program studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kalau kita lihat tamatnya S1 juga di prodi yang sama ya. Sangat linear. S1, S2, S3 linear. S3-nya di mana? UPI Bandung. Tapi tetap program studi Administrasi Pendidikan. Itu kenapa mengambil prodi ini? Apa alasannya dulu nih? Yang jelas kalau di awal dulu memang ada sedikit case lah. Saya dulu sebenarnya ke kedokteran, Pak. Di S1. Dulu sebelumnya SMA ya? Di madrasah Alia. Nah, waktu itu cukuplah sebagai siswa teladan lah. Oh ya. Sehingga kemungkinan memang didesain oleh kepala sekolah untuk PMDK dulu kan istilahnya. Ya, istilahnya PMDK. Hanya satu-satunya kedokteran yang boleh diambil oleh lulusan saat itu. Nah, si kepala sekolah bilang, coba cek ada teman saya satu lagi karena nilainya itu rata-rata naik. Nah, kalau saya di kelas 2 pernah turun 0,01. Ternyata itu salah satu penentu juga waktu itu. Penentu. Dan waktu itu sudah ngomong dan dia memang tidak mau ngambil itu. Harusnya kalau dia ngambil itu saya larinya ke farmasi karena memang MIPA dulu. Ya, MIPA. Ya nggak jodoh barangkali, ternyata yang lulus teman saya. Ya. Dia ngambil kedokteran, ya saya batal. Sehingga di tahun kedua itu saya langsung berubah dari MIPA saya langsung ke
ke sosial, ke IPS. Nggak tahu tiba-tiba saya langsung ngelihat ada jurusan itu, langsung pilih. Sudah satu-satu yang pilih, yang lain saya nggak pilih. Ada alasan? Di UNP. Alasannya saya dalam pikiran saya administrasi pendidikan itu bagaimana mendesain dunia pendidikan dalam mengelola atau mengelola pendidikan secara umum. Ya barangkali saya berubah arah ke arah situ gitu. Pikirannya ya berarti mungkin konsep saya harus ke konteks pendidikan gitu. Tamat tahun S1? 3,5 tahun kalau nggak salah. 3,5 tahun. Baik, setelah itu diterima mengajar dulu jadi dosen atau S2 dulu? S2 dulu. Waktu itu sudah kerja di radio. Setelah selesai langsung S2. Ya. Selesai S2 pun masih di radio. Masih di radio. Ya. Sehingga ada beberapa tahun antara S2 dan S3, dan agak uniknya jurusan administrasi pendidikan itu hampir 10 tahun tidak menerima dosen dari fresh graduate. Ada beberapa kesempatan menerima tapi dari pegawai. Sehingga kesempatan itu buat kita yang fresh graduate waktu itu hilang. Ada sekitar 10 tahun. Nah, tahun ke-11 sehingga cukup ada kekosongan antara S2 saya dengan S3 itu sekitar 5 tahun sebenarnya. Ya. Tapi tamat S2 lalu seleksi itu langsung tamat S2 langsung maksudnya jadi dosen tidak? Enggak. Berarti karena memang belum. Kerja juga dulu. Masih kerja juga. Kerja baru setelah ada pembukaan itu saya ditelepon oleh salah satu dosen. Ikut. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Oke. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah menjadi dosen tahun? Jadi dosen 2008. S3-nya itu kapan itu? S3 itu 2011, mulainya 2012. Selesai 2015. 3 tahun sebulan. Oke, baik. Tapi tetap di prodi itu ya. Prodi yang sama. Ya, sangat linear ya. sangat linear. Oke, kita ingin melihat juga itu kan pendidikan seperti itu. Tapi kok yang menonjol itu saya lihat lebih banyak ke penyiar gitu. Ke radio itu gimana tuh ceritanya? Sejak kapan itu? Tamat SMA. Jadi tadi maksudnya ya? Iya, Madrasah Aliyah. Saya di Mandua Gunung Pangilun Padang. Pada saat itu saya termasuk sebenarnya orang yang introvert. Masalahnya di situ awalnya. Kenapa saya akhirnya terjun ke dunia radio? Introvert, untuk bicara sama orang agak takut, agak ngeri, punya teman kagak banyak. Harusnya bicara dengan guru tuh enak. Lama-lama mikir sendiri, kalau kayak begini rugi saya. Rugi saya, nggak punya teman, nggak punya relasi, nggak punya ini. Akhirnya mikir-mikir gimana caranya menyelesaikan perilaku yang introvert ini bisa lepas, akhirnya jadi ekstrovert. Nah, buka-buka majalah, buka segala macam, satu-satunya kayak bisa merentas kebiasaan ini adalah dengan tadi dunia radio. Karena terpaksa harus bicara kan. harus energinya harus lebih banyak berhubungan dengan banyak orang. Jadi memang saya berani ngambil keputusan untuk lari dari saya dari A menjadi B. Harus berubah. Nah, sehingga dibukalah pada saat itu ada lamaran satu radio swasta di Padang terbuka. Ya udah ditulis oleh salah satu sepupu saya, dikirim. Ya udah saya okekan. Tapi modal rasanya sudah punya belum. Saat itu tapi saya ngerasa cukup lah, dari modal vokal cukup, rasanya gitu. Cukup. Tapi keberanian untuk bicara di depan orang banyak, nah di situ masih sebelumnya di MAN enggak juga menjadi penceramah belum? Sudah jadi ketua OSIS tapi pemalu. Gitu. Pemalu, penakut, kalau tidak terpaksa enggak ini ya. Gitu. Berarti modal sudah ada juga ya? Modal sudah ada. Jadi masuk radio itu tahun berapa itu? Radio sebenarnya di tahun 98 sudah mulai. 98, 99 profesional sebenarnya ke radio yang sudah jadi penghasilan cukup baik itu di 2000. Oke. Itu sampai kapan itu? Atau sampai sekarang jangan-jangan? Kalau sekarang beberapa kali masih diundang untuk jadi narasumber ya. Tapi untuk jadi penyiar sebenarnya berhenti dari penyiar benar-benar itu 2008. Tapi 2009 nyuri-nyuri. 2010 sampai 2011 menjelang kuliah itu masih beberapa ngambil space program lah. Nah, tapi tidak kontinu, hanya beberapa program-program saja. Oke. Tapi untuk pengembangan kita lihat juga banyak pelatihan-pelatihan untuk itu ya. Itu di mana saja, itu apa saja itu pelatihannya? Panjang saya lihat ya untuk mendalami ya. Iya. Artinya gini, dunia radio ternyata merubah saya justru
sekaligus mendidik saya untuk tahu banyak tentang dunia public speaking, tentang komunikasi. Dan ketika sudah ada di radio, relasi terbanyak kebetulan radio tempat saya dulu itu pendengarnya adalah middle ke atas, baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan dan umur. Nah, kebanyakan dari mereka itu adalah yang khusus apakah pendengar di program yang saya bawakan itu adalah mereka-mereka yang punya jabatan di beberapa corporate lah. Sehingga saat itu dimulai mereka yang meminta tolong bantu, karena dia udah intens mendengar, kayaknya menarik nih. Akhirnya ditarik, dibawa ke perusahaannya untuk memberikan pelatihan-pelatihan sederhana kepada calon-calon karyawan baru. Nah, dari situ mulainya akhirnya intens sampai sekarang. Ya. Oke. Kalau untuk diri sendiri itu ada ikut pelatihan atau memang hanya beralami di radio itu saja? Alami di radio saja terbentuknya. Tapi memang harus belajar banyak. Lebih suka membuka, menggali. Otodidak. Ya? Secara formal nggak ada. Oke. Baik, berikutnya kemudian kalau nyanyi juga pernah juara. Ini gimana ceritanya itu? Saya sangat amat bersyukur sama Yang Maha Kuasa. Satu dedikasi terindah itu saya diberikan suara. Jadi hampir seluruh, jadi kalau tidak harus nyombong nih, hampir seluruh perlombaan yang kaitannya dengan voice kecuali MTQ. MTQ saya ikut di bagian yang lain, bukan sebagai kori. Itu insya Allah sudah pernah juara semua. Lomba dongeng, lomba baca puisi udah tingkat Sumbar, udah nggak boleh ikut lomba saat itu malah. Lomba pidato sudah sampai tingkat nasional. Lomba nyanyi tingkat Sumbar. Pernah. Sumbar sudah berapa kali. Dan lomba mendongeng, baca cerpen, udah sampai tahap Sumbar lah semuanya. Itu kan mestinya kan baca puisi, baca itu tadi orang sastra, tadi ini kan orang fakultas ilmu pendidikan. Nah, gimana? Itu dia. Karena dulu saya nggak introvert, tuh nggak punya teman. Ternyata setelah dalam proses perjalanan, harusnya dunia saya kan masuknya ke FBS. Tapi kalau seandainya dulu teman saya banyak, dan pasti saya nggak tahu apakah ini memang tangan Tuhan yang di situ arahnya, atau memang karena kurangnya pergaulan saya yang seharusnya tempatnya di situ sekarang beralih ke sini, gitu. Kemudian kita lihat ada juga menjadi wartawan, itu di mana maksudnya tuh? Sempat jadi jurnalis awalnya sih di jurnalis radio. Kalau radio kan dituntut memang harus serba bisa, mencari berita, mau tidak mau kita cari ada berita. Sempat malah kita mengejar berita yang waktu, kalau saya ada 2 kesempatan dulu yang cukup mengerikan, itu adalah tabrakan kereta yang di ini sama helikopter yang jatuh di Solo di apa? Pernah ya. Nah, di bagian Solo ya. Itu kita turun. Kemudian di 2009 malah yang gempa besar itu, itu dengan CNN malah kita report. Mereka minta beritanya. Itu masih sedang aktif di radio itu ya? Aktif sekali. Nah, sehingga di radio itu menuntun saya untuk berapa kali ngikut memberikan tulisan-tulisan ke beberapa koran. Nah, itu awalnya. Berarti jurnalis radio ya. Jadi tidak hanya baca berita, tapi juga kadang-kadang siaran langsung dari lapangan. Jurnalisnya. Oke. Ini hebat. Kemudian berikutnya kita kembali ke dunia akademik. Itu menjadi dosennya itu bagaimana proses seleksinya dulu itu? Seleksinya panjang, Pak. Karena memang 10 tahun tidak ada penerimaan dosen. Dan itu kan sudah umur berapa itu? Umur waktu itu saya 31 tahun. 31 tahun. Karena tadi ada jarak tadi ya. Walaupun sudah tamat S2 pun belum ada juga peluang tadi itu. Harusnya bisa sangat muda dari itu sebelumnya. Ternyata di usia 31 tahun kesempatan itu datang. Awalnya juga karena terpaksa sebenarnya untuk jadi dosen. Satu yang saya hindari dari dulu adalah jadi PNS. Sebenarnya sama sekali tidak punya ultimasi berpikir untuk jadi PNS. Nah, karena tadi sudah di dunia radio sudah sangat ya. Yes. Kemudian ya karena satu titik persoalan waktu mau menikah memang permintaan dari calon mertua. Ya udah, kayaknya buat orang tua ya saya terima sih sebenarnya. Pekerjaan buat orang tua kita itu kan PNS. Saya mikir jangan-jangan memang ini jalannya gitu. Karena buat mereka jadi penyiar radio, jadi MC, jadi segala macam, berapapun penghasilannya itu bukan pekerjaan, belum pekerjaan. Sehingga istiqoroh lah, berdua kami istiqoroh dengan calon saya waktu itu. Ternyata memang di situ tempatnya. Dan saya hanya bisa bilang gitu, kalau toh harus jadi PNS, satu-satunya saya kepengen adalah
jadi dosen. Karena dosen profesional tetap menuntut kita bisa berkembang banyak. Saya tidak mau itu adalah di belakang meja, sangat tidak tidak siap di perkantoran ya. Di perkantoran tidak siap. Itu mulus ya diterima. Mulus. Yang paling mulusnya itu sebenarnya di kesempatannya adalah diwawancara. Diwawancara. Karena terbiasa di radio ini ya kita udah punya strategi untuk menghadapi wawancara. Karena kita sering mewawancara. Orang. Iya, itu salah satu efek positifnya. Mewawancarai orang yang pernah diwawancarai gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi mulus gitu mulus, ya. Alhamdulillah. Itu kemudian akhirnya kenapa berpikir sampai ke Bandung melanjutkan S3 itu apa alasannya? Gini. Kita di jurusan administrasi pendidikan ada beberapa profesor. Waktu akan melanjutkan S3, saya memang sowan ke mereka dulu, ke dosen-dosen yang ada, ke profesor. Pilihan mereka cuma 2. Kalau untuk pendidikan, kalau tetap dalam negeri, awalnya dulu sempat ke Deakin University, dalam Alhamdulillah sudah sempat lulus, Pak. Nah, sempat lulus di Deakin. Sempat lulus 2009 gempa. Kalau tidak salah 1 bulan menjelang berangkat gempa. Gempa gede dan istri lagi hamil besar. Nah, itu menuntut saya untuk mikir 2 kali. Itu dulu itu didanai oleh UMP berarti ya? Didanai UMP kerjasama sama Deakin. Iya, kerjasama UMP dengan Deakin. Malah saya 1 tahun setelah itu masih ditelepon oleh pihak Deakin bahwa sampai tempat pun disediakan oleh mereka. Dan mereka bisa membiayai sampai membawa 1 orang anak. Tapi karena gempa besar buat saya, mungkin ini peringatan. Kan tidak mungkin bolak-balik kalau terjadi apa-apa. Ya udah, akhirnya saya berani ngambil keputusan untuk pindah. Tapi tetap dengan konsultasi dengan beberapa dosen di jurusan, sehingga mereka kasih masukan. Kalau mau di lokal di dalam, buat mereka jangan di UNP atau jangan di UNP, itu tidak boleh. Apalagi dosen baru kan gitu katanya. Kalau mau keluar tapi bukan keluar negeri, pilih antara 2. Yang lagi bagus waktu itu memang kalau untuk pendidikan itu kiblatnya kan kalau nggak Malang, kalau nggak kena UPI. Gitu ya. Saya pilih UPI waktu itu. Pilih UPI. Itu lancar ya? Lancar. Berapa tahun? 3 tahun sebulan. Oh, berarti karena orangnya hebat. Oh, enggak juga. Ya memang perlu, kalau kuliah S3 ternyata memang tidak cukup hanya pintar saja, strategi ternyata. Ya, strategi juga ya. Kebetulan saya dapat pembimbing yang luar biasa, strength-nya luar biasa, tapi beliau itu punya target. Saya dibimbing dari awal itu. Makanya buat saya terima kasih melihat profesor-profesor di situ tuh, ngeri. Tapi mereka memang sangat bimbing. You mau selesai kapan? You mau ini, lakukan ini. Bimbingannya memang sangat luar biasa. Kemudian juga karena kita berada di luar dari universitas kita, tentu kita ingin cepat dan segera ya. Iya, keluarga tinggal, anak-anak tinggal. Dan di luar membuat kita bisa lebih konsen sebenarnya. Iya, lebih konsen. Kalau enggak kan telepon dari istri selalu sering gitu ya. Belum lagi dari ketua jurusan. Kerjaan ada terus kan kalau di sini, Pak. Kalau kita sempat pulang selalu ditanya, "Sudah selesai?" Iya, betul. Biasanya 2 itu, kalau enggak pimpinan jurusan, kalau enggak istri. Betul. Ini kapan ujian gitu ya. Ya, kapan pulang. Oke, baik. Itu disertasi tentang apa dulu itu? Saya mengambil tentang apa sih namanya? Aduh. Tapi tentang pendidikan juga ya. Tentang pendidikan, tentang perguruan tinggi. Oh, tentang perguruan tinggi sebenarnya. Tentang tanggung jawab perguruan tinggi. Oke, anu juga ya, manajemen dan administrasi pendidikan gitu ya. Manajemen. Harus tentang itu. Oh, harus tentang itu. Ya. Itu kalau tertulis ada di biodata tuh bidang keahlian itu manajemen. Gimana itu? Dia memang itu di dalam administrasi pendidikan ada kekhususan bidangnya tentang manajemen pendidikan. Betul. Ada beberapa kekhasan atau kekhususan dan saya memang diarahkan dari awal itu manajemen humas. Oh, manajemen humas. Itu bagian dari master pendidikan juga, manajemen humas. Betul. Oh, iya, kalau kita lihat saya ingin menanyakan juga di mata kuliah lebih banyak ada komunikasi gitu ya, komunikasi organisasi, humas, public relation mata kuliahnya. Betul. Karena saya diarahkan ke situ oleh 3 profesor saya di jurusan administrasi pendidikan, sehingga memang arah mata kuliah termasuk kajian di S3 itu lebih banyak ke arah situ dikejar. Itu memang bagian dari administrasi pendidikan, itu bagian gimana hubungannya dengan administrasi pendidikan itu? Manajemen pendidikan sebenarnya atau administrasi pendidikan itu kan
kajian besarnya adalah pengelolaan atau mempersiapkan para administrator untuk mengelola sekolah, mengelola pendidikan. Jadi mempersiapkan orang-orang yang bisa mengelola lembaga pendidikan sebenarnya. Jadi bukan administrasi dalam konsep sempit mereka dalam kaitan pembukuan, tapi lebih luas. Lebih luas ya. Mengelola pendidikannya. Nah, untuk manajemen humas itu adalah salah satu alat sebenarnya. Alat bahwa mengelola itu memang perlu manajemen bagaimana berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan banyak orang. Mengkomunikasikan itu ya kepada masyarakat ya. Nah, itu salah satu bagian. Berarti makanya ada mata kuliah tadi itu. Betul. Oke. Cuma kan selama ini orang tidak tahu juga bahwa itu bagian dari administrasi pendidikan ya. Iya. Berarti mestinya di sekolah-sekolah atau di dunia pendidikan secara umum tadi alumni tadi itu kan sangat berperan sebetulnya kan. Betul. Nah, sekarang sudah mulai. Kalau dulu orang masih berpersepsi administrasi pendidikan itu dalam konteks sempit bahwa mempersiapkan orang jadi administrator biasa. Dalam pikirannya. Dan sekarang dari kondisi-kondisi itu tidak hanya di Padang, kita sudah punya ikatan profesi. Profesi manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan seluruh Indonesia, LPTK seluruh Indonesia sudah mengarah untuk sampai ke situ, mempersiapkan lulusan ini. Oke.